Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali merilis kasus pembunuhan yang terjadi di Ciracas, Jakarta Timur. Korban adalah pria berinisial BN, 48 tahun yang tewas bersimbah darah di hadapan anak dan istrinya saat berada dalam mobil di Jalan AMD Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis malam 12 September 2024. Pelaku pembunuhan berinisial NFP, 30 tahun, merupakan adik ipar dari korban. Hal ini dikatakan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali saat mengadakan jumpa pers di halaman Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat 13 September 2024. Nicholas menjelaskan motif tersangka membunuh kakak iparnya di latar belakang dendam selama 6 tahun yang belum terselesaikan. Lebih lanjut, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan di lokasi kejadian korban bersama istri dan 2 anaknya saat itu baru tiba usai menghadiri acara keluarga. Pelaku lantas menghampiri korban dan terjadi cekcok mulut sebelum adanya pembunuhan. Tak kuat menahan amarahnya, pelaku langsung mengambil senjata tajam dan langsung menikam korban. Peristiwa itu disaksikan langsung oleh istri dan anak-anak korban. Atas kesigapan dan respon cepat dari jajaran Polsek Ciracas, maka pada malam kejadian itu juga pelaku langsung dapat diamankan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati. Pasal yang dilanggar itu pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 KUHP. Ancaman pidananya 15 tahun penjara dan atau hukuman mati dan atau seumur hidup dan 20 tahun penjara, ucap Kapolres. Andi Sagita, Jakarta melaporkan. Di mana kronologisnya si tersangka dan korban ini adalah kakak ipar dan adik ipar. Memang mereka adik ipar ini selaku tersangka merasa dendam sudah 6 tahun yang lalu, merasa kakak iparnya tidak bisa mampu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga si tersangka yang merupakan adik ipar ini merasa bahwa si korban dalam ini kakak ipar malah membantu adik kandungnya dan menyalahkan si pelaku adik ipar ini. Dari situlah memang selama ini sudah 6 tahun lebih hubungan kakak ipar dan adik ipar ini tidak harmonis, dan si adik ipar dalam ini tersangka melarang kakaknya yang merupakan istri daripada korban untuk jangan sampai bertemu dengan adiknya. Nah, pada saat kejadian kebetulan istri dari pelaku bersama-sama dengan kakak ipar dan kakak kandung daripada si pelaku dan orang tuanya sama-sama pergi mengikuti acara keluarga di Bintaro. Pada saat kembali pada malam itu, si pelaku adik ipar ini mau menemui istrinya atau menjemput istrinya karena mereka tinggal di daerah Cibubur, sedangkan di TKP itu di daerah keluarga daripada si pelaku ini sendiri. Nah, karena pada saat datang menjemput istrinya, si pelaku ini melihat kakak iparnya itu korban ini, langsung amarahnya timbul, emosinya timbul karena ada rasa dendam yang sudah kurang lebih 6 tahun yang lalu, sehingga dari situlah dia mengambil badik yang biasanya tersimpan di dalam jok sepeda motornya, dia masukin di celananya dia. Dan dia menurut keterangan dari si tersangka bahwa dia berjaga-jaga untuk menjaga-jaga dan sampai kakak iparnya ini balik menyerang dia. Nah, dia menghampiri kakak ipar yang korban ini dan selanjutnya terjadi argumentasi, saling menantang. Dan itulah kakak ipar atau si korban ini mengeluarkan kata-kata kotor juga yang membuat dia semakin marah dan benci. Akhirnya karena emosinya, dia keluarkan badik yang ada di pinggangnya dia, dan dia melakukan penyusutan berulang kali
ke kakak ipar atau korban ini yang masih berada di dalam mobil korban. Kebetulan anak korban sebanyak 2 orang juga masih berada di dalam mobil itu, dan istri korban kakak kandung daripada si pelaku itu sudah di luar mobil untuk menemukan barang-barang bawaan mereka. Jadi dalam peristiwa ini motif daripada kejadian ini adalah rasa dendam yang tersumat, ya, rasa dendam yang tidak tertahankan lagi. Dan pasal yang dilanggar itu pasal 30 KUHP dan atau pasal 38 KUHP dan atau pasal 351 KUHP, ancaman pidananya 15 tahun penjara dan atau hukuman mati dan atau seumur hidup dan 20 tahun penjara. Jadi ada peristiwa di mana terjadi pelecehan seksual. Istrinya dilecehkan oleh adik daripada korban. Jadi dia melapor ke korban, malah korban membantu adiknya. Korban melakukan kata-kata kotor juga terhadap si pelaku. Disitulah dia merasa dendam. Dia tidak bisa membalas. Dia merasa bahwa kakak iparnya ini kok bisa, adiknya sudah melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya, kenapa kok bisa dibantu? Ya. Pelaku bekerja sebagai apa? Ya. Pelaku bekerja sebagai apa? Pelaku sebagai security. Security. Ya. Pelaku dalam kondisi normal, hanya spontanitas dia karena berpapasan dengan si korban, karena rasa dendam yang sudah bertahun-tahun dirasakan sama dia. Dan memang dia sudah mengingatkan keluarganya, sudah mengingatkan istri dari korban juga, dan orang tuanya itu dia ingatkan jangan pernah dia bertemu dengan si korban. Karena juga pernah korban juga mengancam dia, jadi sama-sama juga pernah mengancam. Jadi disitulah rasa dendam dia yang sangat kesumat, yang tadi malam itu dia lampiaskan kepada korban. Jadi himbauan dari pihak kepolisian, jangan kita menyepelekan permasalahan sekecil apapun. Apabila ada masalah yang sekecil pun harus diselesaikan dengan baik. Jangan pernah menyepelekan permasalahan yang kecil. Ini buktinya permasalahan yang sudah dianggap selesai sudah 6 tahun, tapi masih rasa dendam itu masih ada, sehingga tadi malam baru terlampiaskan.